الطاهرين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض اللهم عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أول ما نبدأ به حديثنا هذا بعد أن ننقل إليكم تحية إخوانكم في بلاد الشام وفي فلسطين وغزة أيها الشعب الإندونيسي العظيم على ما قدمتم وتقدمون في السابق. Saudara kita yang ada di Gaza, salam dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Salam terima kasih kepada kita umat muslim di Indonesia yang selama ini terus memperjuangkan dan membantu meringankan kesulitan dan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. كما وأشكر الشيخ أحمد فيصل على ما قدم بارك الله فيه وإدارة هذا المسجد الكريم الذي استقبلني بالابتسامة والترحيب، بارك الله فيكم. Maka saya mengucapkan kepada Ustaz Dr. Ahmad Faisal tadi dan juga pengurus masjid atas kesempatan yang diberikan kepada beliau. Semoga kesempatan ini dia bisa memaksimalkan apa yang akan dia sampaikan kepada kita semua. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم. بداية المسجد الأقصى المبارك هو ليس للفلسطينيين وحده، هو بيت قدسه الله وشرفه الله وبارك فيه الله، هو لكل مسلم موحد، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. Maka yang pertama kali Masjid Al-Aqsa ini masjid umat muslim di seluruh dunia, bukan masjid hanya untuk orang Palestina saja, bukan masjid hanya untuk orang Gaza saja. Akan tetapi ketika masjid ini terlodai, terlecehkan oleh musuh-musuh Allah, maka kita semua umat muslim di dunia terpanggil. هو مسجد كبير مساحته 144 لنم، يقع فيه مجموعة من المصليات والمساجد، وقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إماما في الأنبياء والمرسلين. Maka yang selama ini kita tahu Masjid Al-Aqsa itu masjid yang berkubah emas. Akan tetapi Masjid Al-Aqsa itu sebenarnya adalah nama kompleks. Jadi nama kompleksnya Kompleks Masjid Al-Aqsa yang berluas sekitar 144.000 km persegi, yang di dalamnya bukan hanya saja ada Masjid Kubah Emas, akan tetapi juga ada beberapa masjid penting lainnya yang berada di sekitaran Kompleks Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa ini telah menjadi kiblat pertama umat Islam, yang mana sebelum Nabi sholat menghadap Ka'bah, beliau menghadap Masjid Al-Aqsa terlebih dahulu selama 16 bulan lamanya, baru beliau pindah menghadap Ka'bah sebagai kiblat kita umat Islam. وهو يعتبر أولى المسجدين أولى القبلتين وثالث المسجدين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه العديد من الأحاديث. ونحن في شهر رمضان المبارك نستقبل هذا الشهر الفضيل بإغلاق 3 بوابات للمسجد الأقصى أغلقها اليهود تمهيدا إلى أن يغلق المسجد الأقصى بشكل كامل عليهم لعنة الله. Maka juga keutamaan Masjid Al-Aqsa ini, masjid ini adalah masjid ketiga kita yang paling utama, yang mana yang pertama adalah Masjid Baitul Haram di Mekah, kemudian ada Masjid Nabawi di Madinah, kemudian yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Inilah 3 masjid yang kita dianjurkan oleh Nabi untuk bersungguh-sungguh menziarahinya. Kemudian juga saya tadi menyampaikan informasi terbaru mengenai Masjid Al-Aqsa, bahwa hari ini 3 pintu utama Masjid Al-Aqsa telah ditutup oleh Yahudi. Nah, ini adalah pengantar pembukaan dari orang-orang Yahudi, yang mana tujuan akhirnya adalah untuk menutup semua pintu Masjid Al-Aqsa, sehingga kita tidak bisa lagi mendatangi Masjid Al-Aqsa, sehingga kita tidak bisa lagi sholat di dalam Masjid Al-Aqsa. هذا المسجد المبارك الذي فتحه عمر بن الخطاب بعد أن دارت عليه الصراعات 5000 عام، فتحه عمر بن الخطاب سلما من دون حرب، وتسلم مفاتيحه على بوابات المسجد الأقصى، ثم فتحه صلاح الدين الأيوبي بعدما أخذه الصليبيون، فتحه في معركة حطين المشهور، ووضع منبره داخل المسجد الأقصى. وقبل أعوام قام اليهود بإحراق هذا المنبر حتى يخفوا آثار المسلمين من هذا المسجد.
Nah, sekarang bagaimana sejarah Masjid Al-Aqsa dan Palestina ini? Jadi daerah Palestina ini sudah diperebutkan oleh berbagai umat sejak 5.000 tahun yang lalu. Kemudian pembebasan pertama dilakukan oleh tangan kaum muslimin, dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah wafatnya Rasulullah, yang mana ini wasiat dari Rasulullah untuk segera membebaskan Palestina. Dan pembebasan di tangan Umar bin Khattab ini terjadi tanpa pertumpahan darah, terjadi dengan kedamaian tanpa ada korban yang jatuh di sana. Kemudian beberapa tahun kemudian datanglah pasukan salib, mereka menjajah Palestina, mereka berhasil menduduki Masjid Al-Aqsa, dan ketika itu mereka menguasai dan mengendalikan Masjid Al-Aqsa. Kemudian beberapa tahun berikutnya muncullah lagi pejuang Islam yang baru bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau bukan orang Palestina, akan tetapi beliau orang Kurdi, dan Allah takdirkan beliau sebagai pembebas Al-Aqsa yang kedua, yaitu dinamakan perang itu melawan pasukan salib, perang Hittin. Nah, jadi inilah dua pembebas Al-Aqsa yang kita ketahui dalam sejarah Islam. Namun kita ketahui saat ini sejak tahun 1900 Yahudi berhasil masuk ke Palestina melalui bantuan Inggris, dan merekalah sampai sekarang ini yang menguasai dan mengontrol Masjid Al-Aqsa. فقد قامت طوفان الأقصى هذه المعركة المباركة التي يفتخر بها كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قامت من أجل الحفاظ على المسجد الأقصى. فإن اليهود كانوا يخططون في كتبهم أن يدخلوا هذا المسجد ويغلقوه على أهله ويقتلوا من فيه ويأخذوه ويبنوا هيكل سليمان المزعوم، وقامت المقاومة بإصلاح هذه الحرب. Maka momen terbaru yang kita ketahui momen Taufan Al-Aqsa atau Badai Al-Aqsa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, beberapa bulan yang lalu, sekitar 5 bulan yang lalu. Ini adalah perlawanan oleh mujahidin kita yang berada di Gaza. Mereka berhasil masuk melewati tembok tinggi yang dibuat oleh Israel, berhasil mengambil beberapa wilayah Israel dan membunuh tentara-tentara Israel, dan juga menyandra beberapa warga Israel. Kenapa mereka terlihat melakukan perlawanan terlebih dahulu? Karena sebelum terjadi perlawanan oleh mujahidin ini, orang-orang Yahudi melakukan penistaan di dalam Masjid Al-Aqsa, dan juga mujahidin ini tahu bahwa rencana Yahudi, kalau mereka tidak melawan, Yahudi akan membantai umat Islam di bulan berikutnya sampai bulan suci Ramadan. Inilah langkah antisipasi dan langkah perlawanan yang strategis dari pejuang-pejuang kita mujahidin di Gaza, yang mereka berhasil melumpuhkan mental, melumpuhkan kekuatan Yahudi Israel. كيف علينا أن ننصر المسجد الأقصى؟ وماذا بأيدينا أن نفعل؟ ليس لدينا سلاح وليس لدينا عتاد. ماذا ننصر في المسجد الأقصى إذا كنا هنا؟ كيف ندافع عن أهل غزة الذين يقصفون ويقتلون في كل يوم؟ كيف؟ عن طريق 4 وسائل. أولا أن نحاول أن ننشر التوعية والثقافة على وسائل الإعلام. الإعلام يستخدمه اليهود والأمريكان، والتوصيل الإعلامي هو أكثر سلاح يعاني منه أهل غزة في هذه الأيام. Apa yang bisa kita bantu untuk saudara-saudara kita di Palestina yang setiap harinya terus berjatuhan korban? Kita tidak bisa langsung datang ke sana dengan jiwa dan diri kita untuk berjihad secara langsung melawan Yahudi Israel. Nah, inilah beberapa cara yang tadi disampaikan Syekh. Ada yang pertama adalah dengan menggunakan media sosial, kita terus mengirimkan berita-berita terbaru mengenai Palestinaan. Karena orang-orang Yahudi ini bertujuan, mereka ingin membuat kita lupa tentang Palestina. Mungkin saat ini kita ingat tentang Palestina, tapi seminggu 2 minggu lagi kita lupa. Nah, inilah tugas kita untuk terus menyebarkan informasi tentang Palestina sampai Palestina benar-benar merdeka. Inilah cara pertama, yaitu dengan menggunakan media sosial kita menyebarkan informasi terkini tentang Palestina. وأيضا عن طريق جهاد العلماء والمصلحون والمرشدون والمعلمون والمعلمات أن يفهموا أبنائهم وأطفالهم كيف ينصرون هذا المسجد الأقصى، وكيف يكون هذا حب المسجد الأقصى في قلوبنا في كل يوم وفي كل حين. فهذه والله أمانة سيسألنا الله عنها. Kemudian cara yang kedua adalah cara yang diambil perannya oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, oleh juga kita sebagai orang tua, untuk memahamkan anak-anak kita
tentang pentingnya memperhatikan Palestina karena keutamaan yang sangat luar biasa bagi kita umat Islam. Nah, inilah peran mereka untuk menyebarkan dakwah-dakwah syiar, memahamkan umat tentang pentingnya kita terus memperhatikan Palestina sampai Palestina itu benar-benar aman dan jatuh di tangan kita. وبالمقاطعة الاقتصادية حل كبير أن نمتنع بأموالنا أن نشتري كل منتج يهودي أو إسرائيلي أو أمريكي ويدعم هذه القضية. حتى المنتجات الفرنسية أصبحت تدعم الاحتلال علنا، تأخذ من أرباحها وتشتري الصواريخ وتقصف بها أهل غزة، فلا تقتلوا أطفال غزة الأبرياء بأموالكم. Maka cara yang ketiga kita bisa lakukan untuk membantu saudara kita di Palestina adalah dengan melakukan pemboikotan secara massal terhadap produk-produk yang berafiliasi kepada Israel. Walaupun itu produk yang tidak langsung sampai kepada Israel, namun kita tetap harus memboikotnya. Karena apa? Karena setiap produk yang kita beli, kalau itu terafiliasi kepada Israel, maka kita sama halnya dengan membantu mereka untuk membunuh saudara kita di Palestina. Sungguh ini sangatlah tidak kita inginkan. Karena apa? Makanya penting untuk kita sebelum membeli sesuatu perhatikan terlebih dahulu dari mana produk tersebut berafiliasi. Apakah dia berafiliasi kepada umat Islam? Apakah dia malah berafiliasi kepada musuh-musuh Islam? وفي الجهاد في المال في هذه الأيام واجب شرعي. فأهل غزة يعانون من نقص الأموال، فعلينا أن ندعم أهل غزة بأموالنا. يقول تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Maka cara yang keempat yaitu dengan memberikan harta benda kita. Nah, inilah cara yang paling wajib